Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Saputri dari kelas 3C Prodi PGSD semester 3 dengan dosen pengampu mata kuliah Mila Septian Haryati MED. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkaji sebuah buku yang berjudul Pengembangan Pembelajaran PKN SD yang ditulis oleh Ferry Tirtoni tahun 2018 yang terdiri dari 10 bab. Bab yang pertama, hakikat pengembangan model pembelajaran dan media PKN SD. Bab yang kedua, strategi pengembangan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada sekolah dasar dalam pembentukan karakter melalui hidden curriculum. Bab yang ketiga, penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran serta mengaplikasikan dasar mengajar dalam pembelajaran PKN SD. Bab yang keempat, langkah-langkah pemilihan dan penggunaan metode dan media pembelajaran PKN SD. Bab yang kelima, pengembangan LKS yang berbasis aktivitas yang mengandung pengalaman belajar yang bermakna. Bab yang keenam, perancangan program kegiatan siswa di sekolah yang berbasis aktivitas yang mengandung pengalaman belajar yang bermakna guna menciptakan perilaku berkarakter. Bab yang ketujuh, perancangan sebuah pembelajaran berbasis outdoor learning PKN SD kelas awal yang inovatif dan karakter. Bab 8, pengembangan pembelajaran PKN SD kelas rendah melalui pendekatan induktif, deduktif, dan ekspositorik. Bab 9, pengembangan pembelajaran PKN di SD, perencanaan sebuah pembelajaran berbasis learning PKN SD kelas tinggi yang inovatif dan berkarakter. Yang terakhir yaitu bab 10, pengembangan model penilaian PKN SD dengan teknik tes dan non-tes serta aspek kognitif dan non-kognitif. Dalam video kali ini, saya akan mengkaji terkait dengan salah satu bab dalam buku pengembangan pembelajaran PKN SD, yaitu penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran serta pengaplikasian dasar mengajar dalam pelajaran PKN SD. Poin yang pertama, A. Penyusunan silabus dan RPP PKN SD sesuai kurikulum 2013. 1. Pengertian silabus. Silabus adalah suatu rencana pembelajaran yang terdiri pada satu kelompok mata pembelajaran dengan tema tertentu yang akan mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, materi pembelajaran, penilaian, serta sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. 2. Prinsip pengembangan silabus. Dalam KTSP, pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya kepada setiap satuan pendidikan, khususnya bagi yang sudah mampu melakukannya. Di dalam pengembangan silabus harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu prinsip ilmiah, relevan, fleksibel, kontinuitas, konsisten, dan memadai. 3. Tugas dan tanggung jawab pengembangan silabus. 4. Prosedur pengembangan silabus. 5. Proses pengembangan silabus. Selanjutnya poin B. Tinjauan umum rencana pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013. 1. Pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebuah rencana yang menggambarkan prosedur pembelajaran 8 keterampilan dasar mengajar dalam simulasi pembelajaran PKN yang diterapkan SD. dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. C.
C. Mengaplikasikan 8 keterampilan dasar belajar mengajar dalam simulasi pembelajaran PKN SD. Poin yang pertama, keterampilan bertanya. 2. Keterampilan memberi penguatan pada pembelajaran PKN SD. 3. Keterampilan mengadakan variasi pada pembelajaran PKN SD. 4. Keterampilan menjelaskan pada pembelajaran PKN SD. 5. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 7. Keterampilan mengelola kelas. 8. Keterampilan menjaga kelompok kecil dan perorangan pada pembelajaran PKN SD. Pentingnya kita mempelajari penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu membantu mengarahkan pendidik mengenai target yang harus dicapai peserta didik dalam pembelajaran, dan untuk menjadi pedoman dalam kegiatan pembelajaran supaya siswa mampu mencapai kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Demikian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.